Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Andreas yang ingat saya, saudara. Ingat saya kembali, sudah lama tidak bertemu, ya. Sudah tidak lama juga tidak saling melayani bersama gitu, saudara. Tapi sore hari ini menjelang malam kita boleh berkumpul walaupun lewat Zoom. Puji nama Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Andreas, masih sehat terus. Iya, haleluya, puji Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini atau malam hari ini kita akan belajar bersama terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau saudara ada Alkitab, saudara boleh buka 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 6. Iya, saya akan bacakan buat saudara. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dan penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumilah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya pada sore hari ini, pada malam hari ini, mau nggak sih kita mengalami kedahsyatan Tuhan? Mau nggak sih kita mengalami kesembuhan? Mau nggak sih kita mengalami mujizat yang dari Tuhan? Pasti segera dengan lantang kita akan menjawab mau gitu. Saya juga mau. Saya mau banget gitu mengalami kedahsyatan Tuhan. Saya mau banget mengalami mujizat yang dinanti-nantikan sekian lama. Saya mau banget gitu. Sesuatu yang tiba-tiba terjadi yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi sekarang kalau kita tanyakan kembali sesuatu yang lain, yaitu maukah kita, maukah saudara dan saya mengalami masalah? Pasti nggak mau, saudara. Kalau dapat mujizat, oke. Dapat kesembuhan, it's okay, gitu ya, saudara. Dapat sesuatu doa yang dijawab, oh senang banget. Lihat Tuhan yang dahsyat kita alami, senang banget. Tapi ketika ditanya, mau nggak sih kamu dapat masalah? Mau nggak sih di hadapan kamu tiba-tiba ada Goliat yang besar seperti Daud waktu itu mengalami? Maukah tiba-tiba kita menghadapi sesuatu yang di luar dugaan kita yang mengejutkan kita? Pasti dengan lantang kita akan menjawab nggak mau gitu saudara ya. Tapi mari pada sore hari ini, pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami kedahsyatan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami atau punya pengalaman yang luar biasa seperti yang diperoleh Naaman. Diperoleh ya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama mari kita akan catat bersama kedahsyatan Tuhan. Garis bawahi saudara, kedahsyatan Tuhan. Seringkali, bahkan sering, bukan seringkali, diawali dengan masalah. Ya atau ya? Ya. Kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan, seringkali diawali oleh masalah. Mujizat kesembuhan yang dapat dari Tuhan seringkali pasti diawali dengan yang namanya sakit penyakit. Diberkati luar biasa seringkali diawali dari kebangkrutan, ketidakpunyaan. Kekayaan seringkali diawali dari kemiskinan lebih dahulu.
Jadi kedahsyatan Tuhan yang mau saudara dan saya alami pasti seringkali diawali yang namanya masalah. Ya. Kita mau lihat Tuhan yang dahsyat pasti masalah ada dulu. Kita mau lihat kesembuhan pasti masalah ada dulu. Kita lihat keberkatan pasti masalah ada dulu. Kita lihat sesuatu yang kita rasakan begitu luar biasa dalam hidup kita, pasti ada masalah dulu yang terjadi. Dan itu seringkali Tuhan izinkan buat kita, saudara. Ya, saudara dikasihi Tuhan, dalam ayat 1 tadi dikatakan bahwa Naaman seorang panglima, orang yang terpandang, tetapi yang memiliki satu masalah dalam dirinya, yaitu kusta yang dideritanya. Kita semua yang ada di Zoom ini, saudara, kita juga mengalami masalah, tapi kita masing-masing berbeda. Ada yang berat, menurut saudara berat, ada yang kurang, atau ada yang ringan. Tapi semua kita, selama kita masih hidup, kita pasti punya masalah. Terkadang Allah mengizinkan masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat saudara, tidak semua masalah itu karena perbuatan dosa kita. Tidak semua masalah itu terjadi karena kesalahan kita. Saudara bisa lihat dalam Yohanes 9 ayat 3. Saudara, sebagai contoh anak muda yang lahir buta. Bukan dosa orang tuanya, bukan dosa dia. Bukan dosa sekelilingnya. Tapi Allah izinkan itu terjadi supaya kebesaran, kedahsyatan, kemuliaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan yang lahir buta, saudara. Jadi ingat saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, mau mengalami kedahsyatan Tuhan, mau mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan, pasti saya akan nyatakan itu pasti mengalami atau diawali dengan masalah. Jadi jangan alergi saudara kalau ada masalah, jangan buru-buru ngambek kalau ada masalah. Jangan buru-buru putus asa dan nggak ke gereja-gerejaan gitu ya. Nggak melayani Tuhan lagi lah. Udahlah nggak ikut lagi Pak Andreas lah. Aku masalah terus ada, padahal udah rajin. Padahal udah memberi perpuluhan dengan rajin. Memberi persembahan dengan rajin. Tapi masalah demi masalah terjadi. Saudara jangan alergi dengan masalah. Masalah adalah pintu awal untuk berkat Tuhan datang kepada saudara. Amin. Saudara, saya boleh saksikan bahwa saya bisa sampai hari ini, saudara. Karena kenapa? Saya mengalami masalah demi masalah yang tumpang tindih dalam hidup saya. Ketika saya pulang dari kuliah waktu itu, saudara, saya tinggal di Bukit Duri. Saya lihat rumah saya sudah 3,2 meter banjir, saudara. 3,2 meter, saudara bisa bayangkan tingginya, habis semua barang-barang, sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Semua buku hancur, semua barang-barang hancur, pakaian tidak bisa lagi dipakai, mulai dari nol lagi saudara. Kompor-kompor aja sudah jalan-jalan, lemari sudah jalan-jalan kemana-mana saudara. 3,2 meter, ruang tamu kami jebol saudara. Masalah saudara, saya bilang Tuhan, kami sudah melayani, kami sekeluarga sudah melayani, Papa sudah melayani, Mama sudah melayani. Dari seberang, percaya Yesus, terima Yesus, sampai melayani jadi hamba Tuhan orang tua kami. Gak sampai di situ saudara, pindah kami, ceritanya pindah ke Jakarta Pusat di Johar Baru saudara. Masalah lagi saudara. Rumah kami kebakaran, habis terbakar habis. Sampai papa saya berdiri, Tuhan stop sampai rumah kami saja. Binatang peliharaan, papa saya suka binatang, burung-burung semua ada, habis saudara. Tidak sempat dibawa keluar. Karena ada rumah di belakang yang sedang membangun, dan puntung rokok itu dibuang begitu, kena listrik, semua habis. Saya pikir udah sampai di situ, kami sudah melayani. Kami sudah memberikan sepenuh waktu kami. Kalau boleh sih, salah saya apa tuh? Kalau boleh bertanya, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Saya akan teruskan lagi, masalah datang lagi ketika kami sudah melayani full, gitu, saudara ya. Sudah di rumah, sudah buka persekutuan, rumah kami sudah ada persekutuan, ada banyak orang datang, dan
kami berpikir kami mau perbarui tempat ruangan, kami mau pasang AC semua, mau pokoknya perbarui untuk Tuhan. Ceritanya membela Tuhan sepertinya gitu, saudara ya. Akhirnya kami dapat suami saya maksudnya dapat proyek gitu, membangun Bumi Serpong Damai. Kala itu yang pertama sektor 1, saudara, dalam hitungan kertas untung besar. Untungnya nggak untuk memperkaya diri, kami bermaksud untuk memberikan buat Tuhan. Tapi ternyata nol, saudara, nol besar, malah minus. Dan hamil besar, anak ketiga, minus, saudara. Tiap hari tukang mandor, toko bahan bangunan datang nagih ke rumah, saudara. Bagaimana nggak stres saya? Waktu itu masih dalam kandungan anak saya yang ketiga. Gak cukup, saudara. Masalah gak cukup. Tuhan terus uji. Mungkin iblis datang. Tentu aja mereka masih kuat, Tuhan. Tentu aja mereka masih bisa menyembah Tuhan. Tentu aja mereka masih bisa melayani. Karena seluruh rumah mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, menyerahkan hidup mereka. Mereka masih kuat. Karena itu semua dari luar. Tapi coba sekarang masalah terjadi di dalam rumah sendiri. Saudara, apa ya? Suami saya gagal ginjal, harus cuci darah. Ini perjalanan panjang tapi harus sampai di situ, saudara. Mungkin iblis pengen tahu sampai di mana nih kesetiaannya kepada Tuhan, masih bisa melayani Tuhan apa enggak. 1 tahun 2 bulan cuci darah dan Tuhan panggil pulang. Wow. Saudara, rasanya semua menumpuk-numpuk gitu, saudara. Masalah demi masalah terjadi. Tapi itulah kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Pasti diawali yang namanya masalah. Masalah berat dan tidaknya itu tergantung Tuhan. Yang bisa menakar saudara mampu sampai di mana. Dipanggil pulang 1 tahun 2 bulan. Pada saat itu anak-anak masih butuh, masih perlu sekolah, segala macam, saudara. Lantas apakah saya masuk kamar terus dan menangis dan menangis terus kepada Tuhan, kenapa ini begini? Enggak, saya harus bangun. Saya harus bangun, saya harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan akhirnya yang namanya Rini seorang pemalu, saya ini pemalu, nggak pernah bisa ngomong di hadapan orang, saudara. Semua papa aja deh. Saya hanya berdoa. Kalau ada undangan firman Tuhan, papa aja deh. Saya berdoa di belakang gitu, saudara. Tapi ternyata kedahsyatan Tuhan mulai terjadi, mulai saya alami hari per hari, bulan per bulan, tahun per tahun sampai hari ini. Andai kata masalah-masalah itu tidak terjadi, karena tidak pernah mengalami yang namanya kebaikan, kedahsyatan Tuhan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu pada malam hari ini saya mengajak kita sekalian jangan alergi yang namanya masalah. Jangan alergi, itu bukti cinta kasih Tuhan buat saudara. Itu Tuhan ingin menyatakan kebesarannya buat saudara. Jangan alergi, saudara mungkin nggak punya rumah, harus kontrak pindah satu ke tempat yang lain. Jangan alergi dengan masalah. Itu jembatan untuk Tuhan membukakan berkatnya buat saudara. Dan yang dikasih Tuhan ini yang kedua, yang pertama kedahsyatan Tuhan sering kali diawali dengan masalah. Yang kedua, Naaman menyambutnya dengan taat dan mendengar nasihat. Kalau kita mau mengalami kedahsyatan Tuhan, mari kita menyambut segala sesuatu, masalah dalam hidup kita dengan taat dan mendengar nasihat. Hari ini ketika saudara punya masalah, mari taat dan mendengar nasihat. Ketika saudara dinasihatin oleh Bapak Gembala saudara, Bapak Pendeta Andreas, mari taat dan dengar nasihat, saudara. Hal kedua yang membuat Naaman mengalami kedahsyatan Tuhan adalah karena ia mau taat dan mendengar nasihat atau menerima saran. Kita harus membuka diri. Kalau kita punya masalah, kita mau menutup diri, maunya kita cari jalan sendiri, cari pertolongan di mana-mana, bukan datang kepada Tuhan, bukan datang kepada orang yang tepat, bukan datang kepada orang yang dikirim Tuhan, bukan mendengar saran yang baik, bukan mendengar nasihat dan taat, tapi malah kemana-mana. Maka kedahsyatan Tuhan tidak akan pernah kita alami.
Naaman mengalami itu, saudara, ketika dia menerima saran. Bahkan Naaman bersedia datang kepada Elisa karena nasihat dari seorang gadis Israel yang menjadi budaknya. Ayat 3 dan 4 tadi yang sudah kita baca. Bahkan dia juga bersedia mandi di sungai Yordan karena nasihat anak buahnya. Inilah hal positif dari Naaman, saudara, yang dapat kita teladani. Bahwa ia bersedia menerima nasihat siapapun, meski itu seorang bawahannya. Siapapun Tuhan bisa utus kepada kita. Memberi nasihat, memberi saran, berdoa. Apapun yang Tuhan bisa lakukan untuk seseorang datang kepada saudara. Mari kita taat untuk mendengar nasihat dan saran. Dan kita lakukan. Maka kedahsyatan Tuhan menjadi milik saudara. Saudara, yang ketiga, Naaman seperti kita, saudara. Naaman seperti kita. Merasa kecewa. Kita seringkali merasa kecewa. Apapun yang membuat kita bisa kecewa macam-macam, saudara. Ada banyak hal membuat kita kecewa. Seringkali kita kecewa. Bahkan iblis memang suka itu supaya kita ada kekecewaan dan menyimpan dendam dalam hati kita. Dan kita ingin melepaskan, bukan melepaskan, melampiaskan, saudara. Naaman kecewa. Hal ketiga kisah Naaman ini kita dapat melihat bahwa Naaman kecewa karena dia datang pada Elisa dengan membawa cara penyelesaiannya terhadap masalahnya. Dia pikir dengan begini pasti bisa. Kita pikir dengan begini pasti bisa. Pada waktu kami rugi besar, kami minus, rumah dijual, mobil dijual, semua habis, saudara. Kami rindu didoakan, saudara. Betul dong ya, kami rindu didoakan. Saya telepon hamba Tuhan besar, saudara, di Jakarta. Kami kenal, kami telepon. Pak, begini-begini kami mohon doa. Langsung telepon tutup, sebelum ditutup dia bilang, saya tidak bisa, brak. Saudara, ini masalah buat kami. Kami butuh didoakan. Kami butuh kekuatan karena udah nggak tahan lagi. Tapi justru disitulah setelah lama saya baru tahu bahwa jangan mengandalkan manusia. Seringkali mengecewakan. Saya kecewa, saudara. Seringkali mengecewakan, tapi andalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Manusia terbatas. Naaman juga sama, saudara. Dia dengan sebuah persepsi bahwa Nabi Elisa akan temui dia. Dia orang besar, dia orang ternama, dia orang kaya. Pikirnya Nabi Elisa temuin dia. Menyambutnya. Menumpangkan tangan kepadanya. Tetapi apa yang dialami, saudara? Enggak seperti yang dibayangkan, malah suruh terjun ke sungai yang kotor, yang keruh. Harusnya dia pikir, dia datang dong, Nabi datang ke tempat kita, nanti dibawain segala macam gitu, peti apapun, ditumpangin tangan, sembuh. Persepsi dia, kadangkala persepsi kita demikian. Dan ketika tidak sesuai dengan persepsi kita, maka kita kecewa. Inilah yang sedang ditebar iblis, roh kecewa itu. Saudara, hati-hati. Jangan sampai kedahsyatan mujizat Tuhan itu tidak sampai kepada saudara. Karena kekecewaan itu yang ditebar iblis masuk dalam pikiran saudara, masuk dalam hati saudara, merusak saudara. Sehingga saudara lupa kepada Tuhan, lupa kebesaran Tuhan, lupa kedahsyatan Tuhan, lupa kasih Tuhan buat saudara. Hari ini, ketika kita mau mengalami kedahsyatan Tuhan, seringkali dihadapi masalah. Tetapi dia mau taat dan mendengar nasihat. Dan juga ada kalanya kita kecewa. Ada kalanya kita kecewa, tapi jangan berhenti dalam kekecewaan itu. Mari bangkit. Kekecewaan tidak akan mendapatkan sesuatu. Kekecewaan tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang positif, saudara. Kekecewaan akan mendapatkan banyak hal negatif dalam hidup saudara. Memandang manusia jadi salah, memandang orang tua jadi salah, memandang hamba Tuhan jadi salah. Kenapa? Karena hati yang kecewa.
Tapi ketika hati kita tidak kecewa, ketika hati kita bersih, maka memandang segala sesuatu, perintah apapun yang diperintahkan oleh Tuhan dan melalui hamba Tuhan, kita akan senang mengerjakannya. Dalam hidup iman kita, saudara, betapa sering kita kecewa karena kita menghendaki Tuhan menyelesaikan masalah menurut cara kita, menurut pikir kita, menurut kemauan kita. Seolah-olah Tuhan kita atur, begini dong Tuhan, begini dong Tuhan, begini dong Tuhan. Bukan menurut caranya. Mari pada malam hari ini, ketika kita menghadapi masalah, ingin buru-buru selesai menurut cara kita. Mari tinggalkan itu semua. Ketika kita menghadapi masalah, mari biarkan menurut caranya menyelesaikan masalah itu yang terjadi dalam hidup kita. Tugas kita taat aja. Tugas kita bersyukur aja. Tugas kita berterima kasih pada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Aku cakap menanggungnya karena Engkau ada bersama-sama dengan aku. Dan aku berterima kasih ada masalah ini karena aku tahu ini adalah pintu berkat yang Tuhan sediakan bagi aku. Kita harus berkata seperti itu, saudara. Dan yang keempat, kenapa saudara? Naaman bisa memberi kesaksian yang luar biasa. Kalau kita tidak mengalami masalah, kalau kita tidak taat, kalau kita tidak pernah merasa kecewa, maka tidak ada sesuatu kesaksian yang bisa membawa banyak orang mengenal Tuhan. Di dalam ayat 15, saudara, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Naaman memberikan kesaksian tentang kuasa Allah Israel. Karena ia mengalami kuasa Allah dalam kehidupannya. Jadi orang yang mengalami kedahsyatan Tuhan akan termotivasi, akan terdorong untuk mencari kebaikan Tuhan. Seperti tadi Rachel juga, ketika dia mengalami sesuatu tentang kebaikan Tuhan, maka dia terdorong mengalami sesuatu yang dari Tuhan yang luar biasa. 21 tahun tidak ketemu ayahnya, tidak tahu rupanya kayak apa. Hanya tahu mungkin namanya saja. Masih kecil sudah ditinggalkan. Tapi pada cara yang nggak kita pikir. Harus masuk pendidikan dulu di Pondok Bambu, baru Tuhan pertemukan yang sekian lama. Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk apa? Untuk sebuah kesaksian yang luar biasa. Tuhan bisa pertemukan sekalipun di dalam penjara. Sesuatu hadiah yang luar biasa. Mungkin dia sudah merasa, kok aku udahlah habis masa depanku. Udahlah aku nggak tahu gimana, mau gimana lagi. Tapi ternyata Tuhan punya hadiah yang luar biasa. Dipertemukan ayah kandungnya yang selama ini hanya fata morgana. Selama ini mungkin hanya lihat fotonya. Selama ini hanya namanya saja. Tapi pada akhirnya Tuhan izinkan bertemu. Dia mengalami kedahsyatan yang luar biasa dari Tuhan. Dipertemukan setelah 21 tahun, saudara. Di Jakarta, di tempat yang sama. Bisa terpisah demikian lama, saudara. Nah, ini Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya jalan untuk mempertemukan dia, saudara. Dan akhirnya, dia merasa kebaikan Tuhan. Menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Naaman memberikan kesaksian tentang kuasa Allah Israel. Karena dia sendiri mengalami kuasanya dalam kehidupan dia. Dia mengalami kesembuhan dengan cara yang tidak masuk akal, saudara. Di dalam Daniel 3, 28, 29. Kita bisa melihat, kita bisa catat, kita bisa baca nanti saudara di rumah. Nebukadnezar memberi kesaksian tentang kebesaran Allah. Karena dia melihat kedahsyatan Tuhan melalui kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masalah terjadi dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ternyata itu adalah pintu, itu adalah jembatan kepada Tuhan untuk show off, kepada Tuhan untuk memperlihatkan kuasanya, untuk memperlihatkan ini loh kedahsyatanku, ini loh aku Tuhan, ini loh aku yang bisa lakukan segala perkara.
Dan Nebukadnezar melihat itu, memberi kesaksian tentang kebesaran Allah ketika dia melihat kedahsyatannya yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi pembuat sejarah, saudara. Supaya kita bisa memberi kesaksian atas masalah-masalah kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, saya rangkum semuanya tadi saya katakan di depan bahwa kalau kita mau mengalami kedahsyatan Tuhan, jangan alergi dengan yang namanya masalah. Amin. Bapak Pendeta saudara juga punya masalah, banyak masalah yang sudah pernah dialami. Saya sendiri juga, teman-teman mungkin sampai malam hari ini saudara masih mengalami itu. Tapi jangan alergi saudara. Ini bukti kasih Tuhan. Kalau saudara nggak dikasih masalah, saudara mungkin nggak butuh Tuhan. Saudara yang saudara perlu tahu bahwa kita diciptakan, saudara, itu untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Amin. Kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Jadi jangan kejar kesenangan kita, tapi kejar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tuh mau kasih apa aja buat saudara dan saya. Kalau hatinya senang, Tuhan akan memberikan segalanya buat saudara. Nggak tega melihat saudara ada masalah. Nggak tega melihat saudara nggak bisa bayar kontrakan. Nggak tega melihat saudara nggak ada pekerjaan. Nggak tega saudara. Tuhan itu nggak tega, super nggak tega kepada saudara. Tapi Tuhan tahu hati saudara, pikiran saudara. Kalau Tuhan biarkan atau Tuhan teruskan atau Tuhan lewatkan, Tuhan lalukan, Tuhan tahu persis. Makanya kalau masalah sampai hari ini masih ada, enjoy aja saudara. Enjoy saja. Iya, saudara mungkin bisa berkata, ibu sih nggak ngalami apa yang saya tidak alami, saudara. Habis semuanya, bangkrut, ditinggal suami, meninggal. Apa semua sudah saya alami, saudara. Apalagi yang belum, saudara. Kita semua sudah kita alami. Tapi saya bisa berkata, saudara, saya bisa berkata, sungguh ini keluar dari hati saya yang paling dalam. Sampai saya berkata pada satu titik, selamat datang masalah. Karena saya tahu, di balik masalah itu ada berkat yang besar. Amin. Jangan alergi sama masalah. Sekali lagi, jangan alergi sama masalah. Nikmati. Itu berarti Tuhan sedang dekat. Tuhan mau dekat dengan saudara. Karena ketika saudara punya masalah, pasti saudara lari kepada Tuhan. Memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan itu mau. Tuhan tuh mau kalau manusia mau dianggap gitu loh saudara. Saudara kan nggak suka ya kalau nggak dianggap sebagai orang tua, mungkin sebagai istri, sebagai suami. Kok itu anak kurang ajar banget kalau orang tua nggak nganggep gitu ya. Sama saudara. Tuhan juga merasa begitu ketika saudara nggak nganggap Tuhan. Tuhan, aduh kamu diciptakan. Aku bikin kamu untuk kesenanganku, untuk aku tinggal di dalam kamu. Kok kamu nggak nganggap aku? Aku disepelekan, kamu jalan keluar sendiri. Cari jalan keluar sendiri. Mari pada malam hari ini. Saudara, saya tidak akan perpanjangkan kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan belajar atau kita diskusi bersama pengalaman saudara. Apa yang saudara alami tentang mujizat kedahsyatan Tuhan. Kita akan belajar bersama dan membuat kita akan bertambah iman kita kepada Dia. Selamat datang masalah. Karena di balik masalah ada berkat yang besar. Ada kedahsyatan Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita. Ada Ibu Yudit di sini? Ada Ibu Yudit kah? Masih ada di Zoom atau sudah tidak ada? Ada. Masih ada. Ibu Yudit. Ada. Silakan Ibu Yudit buka kamera. Ibu Yudit. Buka kamera sama suaranya. Ya, Ibu Yudit ada? Ada Bunda, ada. Oke, mari kita akan tundukkan kepala. Nanti Ibu Yudit boleh berdoa untuk mendakapi kebenaran firman sebelum kita akan berdiskusi bersama.